Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada umumnya makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak, sehingga makhluk hidup tersebut bisa melestarikan keturunannya. Nah, begitu juga yang dialami oleh tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak menjadi dua, yaitu secara kawin atau nama ilmiahnya generatif dan secara tidak kawin, nama ilmiahnya vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan spermatozoid dan sel kelamin betina sel telur. Nah, pokoknya tumbuhan yang bisa berkembang biak secara generatif itu pasti memiliki bunga. Kenapa? Karena bunga tersebut adanya benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dapat juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan oleh satu bunga. Jadi satu bunga itu memiliki putik dan benang sari sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Jadi misalnya satu tumbuhan nih ada 2 bunga. Nah, 2 bunga ini bisa melakukan penyerbukan yang dinamakan penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Jadi tidak satu tumbuhan, misalnya ada di tumbuhan yang A dan tumbuhan yang B, tapi masih satu jenis. Jadi dia bisa melakukan penyerbukan dan itu dinamakan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar adalah penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietesnya atau berbeda jenisnya. Misalnya mawar dengan melati, nah itu bisa diserbukan dan namanya itu adalah penyerbukan bastar. Setelah itu, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruang bakal biji terjadi peleburan sel jantan dan sel betina. Proses peleburan tersebut dinamakan dengan pembuahan. Nah, anak-anak, mari kita saksikan yuk visualisasinya 4 penyerbukan tersebut. Yang pertama nih, penyerbukan sendiri. Seperti yang Ibu katakan tadi, penyerbukan sendiri itu terjadi dalam satu bunga. Dalam satu bunga ada putik dan juga ada benang sari. Si benang sari putik ini kan cewek ya. Maaf, alat kelamin betina maksud saya. Ini betina. Ingat-ingat putik, putri, putik. Oh, putik berarti yang betina nih. Nah, sedangkan benang sari itu adalah alat kelamin jantannya. Jadi nanti pada saat proses pembuahan serbuk sari ini, si Pak benang sari ini akan memberikan atau menyeburkan, apa sih bahasanya? Pokoknya itulah, menyerbukan serbuk sari ke kepala putik, sehingga nanti di sana akan diproses jadi bakal biji. Nah, itulah dinamakan pembuahan. Ini yang dinamakan penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga itu antar bunga dalam satu tumbuhan. Nah, ini kan satu tumbuhan nih. Nah, ya kan? Tapi ada 2 cabang bunganya. Ya kan? Kelihatan enggak? Ulap ya? Ada 2 cabang. Terus si benang sari ini memberikan serbuk sarinya ke kepala putik itu ke bunga yang lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Ini yang dinamakan penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang tidak dalam satu bunga, tidak dalam satu tumbuhan, ya kan? Beda nih. Ini misalnya di Wonokusumo, sedangkan ini di Wonorejo, wah jauh kan? Tapi dia bisa memberikan serbuk sarinya ke kepala putik yang lainnya, tapi masih satu jenis. Ini yang dinamakan penyerbukan silang. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan bastar.
Penyerbukan bastar itulah penyerbukan tumbuhan yang berbeda varietas jenisnya. Bisa dilihat dong, di sini tumbuhannya berbeda. Ingat pokoknya kalau tumbuhannya berbeda tuh sudah bastar udah deh ya. Sekian pembelajaran hari ini. Yang perlu kalian lakukan adalah mencatat semua ini di buku IPA ya. Setelah itu kalian absen kalau sudah menulis ini semua di buku. Kalian pajang gini bukunya ya, sambil foto. Nah, baru di situ Bu Rizka bisa ngabsen. Oh, yang sudah mengerjakan berarti Bu Rizka absen masuk. Itu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.